Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Teman-teman, perkenalkan, mungkin ada yang belum pernah belajar dengan saya, jadi belum kenal ya. Kenalkan, nama saya Bu Yusnia Budiarti. Nah, untuk semester ini ya, untuk penyusunan tugas akhir dan skripsi, kebetulan saya ditugaskan sebagai dosen pembimbing kalian untuk menyusun laporan tugas akhir dan skripsinya, ya. Oke, baik. Kita mulai ya untuk bimbingan perdananya. Nah, untuk bimbingan perdana ini kita akan bagi menjadi 3 tahap ya. Tahap pertama saya jelaskan tentang proses bimbingannya. Yang tahap kedua nanti saya akan menjelaskan tentang outline. Tahap ketiga nanti kalian kemarin kan sudah saya minta untuk menyusun rencana judul, rencana tempat riset kalian gitu ya, dan jurnal rujukannya. Nah, kita masuk ke proses yang pertama, yaitu saya jelaskan proses bimbingannya dulu. Nah, di jadwal bimbingan, perhatikan di sini, di jadwal bimbingan akan kita laksanakan sampai tanggal, kalau untuk skripsi itu bulan Agustus tanggal 2, sedangkan untuk TA itu lebih cepat 1 bulan, yaitu tanggal 1 Juli 2021. Teman-teman ya, diperhatikan. Jadi inilah batas deadline kalian mengerjakan laporan skripsinya dan laporan tugas akhirnya. Ya. Lalu berikutnya, nanti pendaftaran sidang itu tanggal untuk skripsi tanggal 3 sampai 6 Agustus, tanggal 2 sampai 7 Juli. Jadi yang tugas akhir ini lebih cepat 1 bulan. Nah, ingat pendaftaran skripsi ini dilakukan oleh saya sebagai pembimbing kalian. Jadi, saya yang akan mengesahkan apakah kalian maju sidang atau tidak berdasarkan dari proses bimbingan yang akan kita lakukan nanti. Seperti itu ya. Lalu, untuk syarat pendaftaran sidang ya, mahasiswa menyerahkan link folder Google Drive yang berisi laporan dan program dari skripsi maupun TA-nya. Ya, jadi semuanya kalian buatkan di folder Google Drive kalian. Ya. Berikutnya, ujian sidang akan dilaksanakan secara online via Zoom. Ya. Nah, untuk skripsi itu tanggal 11 sampai 27 Agustus. Ya. Jadi bedanya, kalau yang tadi tanggal 3 sampai 6 adalah baru pendaftaran, saya melakukan pendaftaran, sedangkan tanggal 11 sampai tanggal 27 Agustus ini adalah jadwal kalian ujian sidang. Nah, nanti jadwalnya itu ada di kartu peserta ujian kalian masing-masing, kalian dapatnya tanggal berapa. Nah, sedangkan untuk yang TA, itu ujian sidangnya lebih cepat, yaitu tanggal 26 Juli sampai 27 Agustus. Kenapa lebih cepat? Karena pesertanya lebih banyak, jadi waktu ujiannya lebih panjang. Ya, jadi tanggalnya nanti dapatnya tergantung tanggal yang tercetak di kartu peserta ujian kalian. Nah, ini tanggal-tanggal penting yang harus kalian ingat ya teman-teman ya. Jadi batas bimbingannya kapan, pendaftaran sidangnya kapan, dan jadwal ujian kalian kapan, gitu ya. Nah, berikutnya ada poin penting yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah mahasiswa yang tidak maju sidang ataupun tidak lulus dapat mengikuti ujian sidang perbaikan. Jadi, diharapkan semua mahasiswa mengikuti proses bimbingan yang ditetapkan sehingga bisa maju sidang dan lulus tepat waktu. Artinya apa? Jadi walaupun kalian selesai atau tidak selesai, kalian akan sidang. Bedanya kalian ujian sidang reguler, artinya yang sesuai jadwal yang di atas tadi, atau kalian mengikuti ujian sidang perbaikan. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa maju sidang nih di sidang pertama, gitu ya, nggak bisa maju sidang, kalian mau mundur, boleh, silahkan mundur, kalian tetap kerjakan skripsinya, nanti kalian akan saya ikutkan di ujian sidang perbaikan, gitu ya. Tapi bedanya adalah kalau kalian ikut sidang yang reguler dulu, kalian udah tahu nih kondisi di ruang ujiannya seperti apa, jadi nanti kalian bisa antisipasi kalau misalkan kalian nggak lulus nih di sidang yang reguler, kalian masih tetap bisa ikut ujian sidang perbaikan. Tapi kalau misalkan kalian mundur nih dari jadwal, nggak mau maju sidang, maunya ikut sidang perbaikan.
Tapi kalau di sidang perbaikan kalian nggak lulus, kalian akan mengikuti bimbingan kembali di tahun berikutnya. Jadi itu bedanya teman-teman ya. Jadi saya harapkan nih bisa semuanya maju sidang. Jadi kalaupun kalian misalkan nggak lulus gitu ya, kalian akan mengikuti sidang perbaikan. Tapi kalau misalkan kalian mundur dan tidak ikut ujian sidang yang pertama, kalian hanya ikut ujian sidang perbaikan. Jika di ujian sidang perbaikan tidak lulus, maka kalian harus mengikuti bimbingan di tahun berikutnya atau di periode berikutnya. Jadi nggak bisa lulus di periode itu, gitu ya, di periode 1. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi mahasiswa yang tidak lulus, misalkan nggak ada surat risetnya atau susunan papernya tidak sesuai dengan outline seperti itu. Nah, itu juga bisa mengikuti sidang perbaikan. Gitu ya. Tapi yang tadi saya tekankan, semuanya saya harapkan tetap maju sidang, ya. Nah, nanti untuk pendaftaran sidang itu tanggal 1 sampai 2 September, sedangkan pelaksanaan ujian sidang perbaikan itu 8 sampai 11 September. Jadi diusahakan maju sidang, gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah proses bimbingan. Nah, di proses bimbingan akan dilaksanakan secara online menggunakan media Google Classroom. Ya, saya setiap kali bimbingan saya menggunakan Google Classroom. Kenapa? Karena lebih mudah ketika mengedit atau menandai kesalahan pada paper kalian. Ya. Nah, nanti di Google Classroom itu saya buatkan jadwal bimbingan masing-masing bab. Misalkan minggu besok nih hari Senin saya buka untuk bab 1. Misalkan selama 2 minggu. Berarti kan bab 1 berarti mulai tanggal berapa tuh? Hari Senin tanggal 12 ya, selama 2 minggu. Berarti tanggal 19 terakhir. Berarti kalian harus mengupload bab 1 di rentang 2 minggu itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau menguploadnya lebih cepat, maka akan lebih cepat saya koreksi. Sehingga kalian bisa revisi dan segera ACC bab 1-nya. Nanti kalian bisa lanjut ke bab berikutnya. Tapi kalau misalkan bab 1-nya belum ACC, yang kita nggak bisa lanjut ke bab berikutnya ya teman-teman ya. Gitu. Jadi saya harapkan ini teman-teman sudah memahami bahwa ya jadwal bimbingan masing-masing bab itu saya akan upload di Google Classroom. Nah, berikutnya file yang diupload dalam bentuk Word dan aktifkan akses file editing. Ya, supaya apa? Supaya saya bisa inputkan komentarnya. Ya. Ya. Nah, contoh nanti kalau misalkan bimbingan menggunakan Google Classroom seperti ini. Jadi misalkan kalian seperti nih babnya, nanti ada kesalahan misalkan di sini. Nah, nanti saya langsung bisa berikan komentar. Jadi kalian bisa langsung perbaiki di tempat proses kesalahan itu berada, gitu ya teman-teman ya. Saya rasa ini bisa dipahami. Nanti jika ada yang ditanya, kita masuk ke proses tanya jawab. Ya. Nah, berikutnya syarat pendaftaran sidang kalian. Untuk syarat pendaftaran sidang, minimal kalian telah melakukan proses bimbingan sebanyak 8 kali yang ditunjukkan pada lembar bimbingan dan lembar pengesahan. Jadi nanti selama bimbingan, kalian akan ada lembar bimbingan dan lembar pengesahan. Nah, lembar bimbingan ini kalian isi sendiri ya teman-teman, sesuai dengan daftar revisi yang saya buat di Google Classroom-nya. Jadi misalkan di bab 1, misalkan nih, hari ini kita ada bimbingan perdana, berarti kalian siapkan lembar bimbingan kalian di Word, isikan hari ini tanggal 10 April 2021 melakukan bimbingan perdana dan presentasi judul misalkan. Nah, itu tandai tanggalnya dan nama bimbingannya, deskripsinya. Nah, misalkan nanti upload bab 1 nih hari Senin, kalian buat lagi di lembar bimbingan tanggal 12 bulan April tahun 2021 ya. Pengajuan bab 1. Pengajuan bab 1 seperti itu. Nanti setelah bab 1 misalkan saya koreksi di hari Sabtu. Misalkan saya koreksi di tanggal 19, maka 19 April 2021 revisi bab 1, misalkan revisinya terdapat pada latar belakang, metode penelitian, dan ruang lingkup. Nah, itu semua kalian catat di lembar bimbingannya. Nah, untuk lembar bimbingan ini ada di buku panduan.
skripsi maupun TA-nya teman-teman ya. Jadi silahkan kalian download buku panduan skripsi dan TA. Di situ ada contoh lembar bimbingan. Nah biasanya untuk lembar pengesahan itu nanti saya tanda tangan kalau kalian maju sidang gitu. Jadi yang penting lembar bimbingannya diisi sesuai tanggal kalian melakukan bimbingan. Apakah itu bimbingan pengajuan babnya maupun revisi babnya. Begitu ya teman-teman ya. Saya rasa ini bisa dipahami untuk lembar bimbingannya. Berikutnya, kalian sudah menyelesaikan paper dan program dengan progres minimal 90% kalau mau saya majukan sidang. Ditunjukkan oleh file yang sudah diupload di folder ujian sidang. Tadi kan ujian sidang itu menggunakan folder Google Drive ya. Nah, itu kalian upload di situ, sudah bisa ditunjukkan bahwa progres papernya dan programnya sudah 90%. Seperti itu ya. Nah, lalu perhatikan ini tidak ada nilai D dan E pada KHS kalian. Oke, berikutnya tempat riset dan penelitian. Nah, kemarin dari Ketua Nusa Mandiri maupun Rektor Universitas Bina Sarana Informatika itu sudah mengeluarkan surat pernyataan bahwa selama masa COVID, ya, bagi mahasiswa program sarjana yang sedang melakukan proses bimbingan, ketentuan metode riset lapangan pada skripsi sebagai mekanisme pengambilan data menjadi opsional. Artinya untuk riset itu opsional. Ya, bisa diganti dengan riset online maupun observasi secara online. Nah, bedanya apa? Kalau yang misalkan riset dan dapat surat riset, ya riset dan dapat surat riset, maka di judulnya ya judulnya itu dapat nama perusahaannya. Tapi kalau misalkan riset secara online maupun hanya observasi, tidak perlu mencantumkan nama perusahaannya, itu bedanya ya. Tapi tetap dilakukan riset online. Ya, misalkan kalian ngambil sistem pakar penyakit jantung misalkan. Nah, itu kan ada 3 pakar ya. Misalkan ada 3 pakar minimal. Nah, 3 pakar ini bisa diganti secara riset online. Misalkan kalian riset di 3 aplikasi kayak Halodoc gitu ya, kayak Halodoc, lalu Halodoc dan yang lainnya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi observasi konsultasi online ke dokternya. Nah, seperti itu bisa. Ya, jadi tempat riset ini opsional ya teman-teman. Kalau misalkan ya kalian dapat surat risetnya, boleh mencantumkan nama perusahaannya di judul. Tapi kalau misalkan kalian belum yakin nih dapat surat riset, maka tidak perlu mencantumkan nama perusahaannya di judul. Cukup judulnya membahas tentang apa dan metodenya. Ya. Nah, berikutnya adalah untuk outline dan skripsi. Ya. Kalian diharapkan untuk menyusun laporan tugas akhir dan skripsinya sesuai dengan outline pada saat kalian daftar. Ya, sehingga pada saat ujian tidak ada lagi kesalahan antara isi laporan dan outline. Ini yang harus kalian cermati. Kenapa? Misalkan kalian ngambilnya perancangan sistem. Nah, kalau ngambilnya perancangan sistem, jangan mengerjakan TA-nya di proyek sistem karena berbeda. Ya, jadi perhatikan outline dengan isi laporannya nanti. Nah, ini supaya kalian tidak salah, kalian download handout untuk penyusunan skripsi dan tugas akhirnya. Gitu ya. Kalau misalkan kalian belum ada di web, nanti saya bagikan via WA bisa, WA group, untuk handout-nya. Nah, apa bedanya buku panduan dengan handout? Kalau buku panduan itu panduan penulisan. Gitu ya. Panduan penulisan kayak margin, ukuran buku, ya lampirannya seperti apa, gitu ya. Sedangkan kalau handout itu panduan isi dari tugas akhirnya, gitu, panduan kontennya. Ya. Jadi itu berbeda. Jadi dua-duanya kan harus punya, buku panduan harus punya, handout apalagi wajib punya, gitu ya. Lalu mahasiswa diizinkan 1 kali untuk melakukan penggantian outline. Nah, maksimal 2 minggu setelah pengumuman dosen pembimbing. Jadi kalian kan kemarin udah pengumuman nih. Nah, nanti 2 minggu setelah saya umumkan hari ini nih, kalian boleh mengajukan
untuk pergantian outline dengan mengajukan ke pembimbing alasan mengganti outline-nya apa, gitu ya. Nanti pembimbing yang melakukan pengajuan ke Kajur dan BAK untuk proses update outline mahasiswa tersebut. Kenapa harus mengajukan? Karena nanti pada saat kalian ujian sidang, ya, penguji itu akan melihat outline kalian dulu. Kalian ini ngambil outline-nya apa. Nah, untuk proses update-nya inilah makanya pembimbing harus melakukan pengajuan dan di-ACC oleh Kajur. Jadi sebenarnya proses penggantian outline ini panjang ya. Jadi kalau bisa untuk yang ingin mengganti outline-nya, ya, untuk yang ingin mengganti outline-nya itu boleh mengajukan ke saya hari ini atau besok. Jadi nanti hari Senin saya udah mulai pengajuan ke Kajur dan BAK, teman-teman ya. Nah intinya untuk pengajuan yang individu hanya boleh mengganti outline ke outline individu. Nah untuk outline yang berkelompok boleh mengajukan ke kelompok juga atau ke individu juga boleh, gitu ya. Jadi nggak harus kelompok ke kelompok, ya. Boleh ke individu juga. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Untuk ini gantian outline. Ya, jelaskan alasannya. Kenapa? Karena nanti saya sebagai pembimbing juga ditanya. Kemarin kan saya udah sempat konsultasi nih, yang kalian ngambil gagasan tertulis, misalkan ada 4 orang, tapi ternyata di outline itu hanya 3 orang. Nah itu saya terus update ke Kajur, saya minta izin gimana, apakah harus mengganti outline, apakah tetap di outline yang sama. Ternyata diizinkan di outline yang sama, dan itu sudah atas persetujuan Kajur. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengganti outline ke individu, segera. Kenapa? Karena saya belum mengajukan email sama sekali ke Kajur. Saya masih mau menanyakan kepastian dari penggantian outline kalian nih. Mau diganti kemana? Ya, alasannya apa gitu. Siap ya teman-teman ya. Saya rasa ini sudah dipahami. Nah, untuk outline bimbingan skripsi dan TA saya yang sekarang yang periode 1, untuk skripsi ini hanya ada 2 outline yang saya bimbing, yaitu perancangan sistem program bisnis, ya boleh desktop, web programming ini individu, dan gagasan tertulis ini ada yang kelompok. Sedangkan untuk tugas akhir dari UPSI saya hanya membimbing yang perancangan sistem. Ya, seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan outline, silahkan teman-teman boleh jika ada yang ingin ditanyakan. Setelah itu nanti kita akan bahas ke outline-nya. Oke, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita bahas ke outline? Nggak ada ya? Ada yang mau bertanya? Tadi ada kelamaan. Siapa kelamaan? Halo Bu. Iya. Tadi Bu ada Bu, cuma saya kelupaan ya, jadi ya. Oh, harusnya dicatat dong, dicatat dulu. Bu, Ya. saya mau tanya Bu. Ya, Agustin. Kan itu ya, itu kan Ibu katanya di situ outline-nya web programming sama apa yang gagasan tertulis Ibu yang pegang itu outline, Iya, outline. iya. Jadi Atau kalau mahasiswa saya. Jadi kalau misalnya saya mau pindah di outline yang lain gitu, yang nggak ada di 2 itu, jadi bukan Ibu yang ininya bimbing atau nanti ganti lagi dosennya gitu atau gimana Bu? Ya enggak, tetap saya yang bimbing. Enggak, tetap Ibu kan ya? Iya, maksudnya untuk iya, Bu. untuk periode ini saya cuma dapat 2 jenis outline iya, gitu. Cuma dapat soalnya tadi pas saya dengar putus-putus Bu, jadi kan saya mau meyakinkan lagi gitu. Iya, enggak, tetap saya lah. Iya. Saya Tetap Ibu ya. Oke Bu, baik Bu. Oke, siap. Seperti itu ya. Nah, untuk yang lain ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ini kayaknya Bu, udah mau habis. Bu. Ya. Bu. Faris, silakan Faris. Kalau ganti outline itu persyaratannya gimana, Bu? Ya tadi, seperti yang saya bilang, Faris, outline itu kan diizinkan hanya 1 kali gitu. Jangan sampai gantinya bolak-balik gitu, karena nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kalian pikirkan kalian mau bikin apa dulu nih. Mau bikin apa? Cari outline-nya. Nanti kan saya bagikan hands out-nya tuh.
Saya bagikan Iya, Bu. handout, kalian pelajarin. Handout itu kan panduan isi dari laporannya, laporan skripsi yang kalian buat, papernya istilahnya. Nah, nanti di situ kalian lihat benar-benar kalian ini mau ngerjain yang mana gitu. Nah, itu baru diajukan ke saya dan alasan penggantiannya kenapa. Kayak misalkan kurang bisa memahami gagasan tertulis boleh misalkan, atau misalkan salah outline bisa, nggak apa-apa. Jadi Iya, diajukan jadi